Perkenalkan, nama saya Yeni Suhartini, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Bisa kita mulai belajar? Bisa, Bu. Kalau bisa, silakan ketua kelas disiapkan kelasnya. Semuanya, siap, bro. Kepada Ibu Guru hormat, berat. Tegak, berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu ambil dulu daftar hadirnya ya. Maulana hadir. Gali, Ibu, Ian, Bu. Maura, Yoga yang tidak hadir ya. Sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu daerah. Jadi harapkan dengan adanya lagu dari daerah kita, maka semakin tinggi juga rasa cinta kita kepada tanah air dan juga daerah kita. Kemarin kita sudah belajar tentang bioteknologi. Apa itu pengertian teknologi? Erma? Dengan bantuan mikroorganisme. Nah, sekarang kita masih menyambung materi yang kemarin. Sekarang kita belajar tentang macam-macam bioteknologi pangan. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Apa perbedaan gambar yang di sebelah kiri dengan gambar yang di sebelah kanan? Yang bisa tunjuk tangan. Boleh? Jumlah burungnya. Bagus. Jadi. Oh, telinganya. Bunganya. Sudah bisa menemukan perbedaan yang disebutkan teman kalian tadi? Sudah. Kalau sudah berarti sudah fokus ya. Sudah fokus untuk belajar kan? Sudah. Sekarang kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan orientasi terhadap masalah disertai dengan diskusi dan berpikir kritis, peserta didik dapat menganalisis prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan modern. Yang kedua, dengan orientasi terhadap masalah disertai dengan diskusi dan berpikir kritis, mandiri, peserta didik dapat menganalisis sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan nanti setelah belajar, kalian bisa nanti menyebutkan tujuan dari pembelajaran ini. Ini masih menggunakan model pembelajaran problem based learning. Masih sama dengan yang hari kemarin ya. Diharapkan nanti dengan pembelajaran problem based learning ini, anak-anak itu bisa menyelesaikan suatu masalah dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dan perhatikan, kita buat kesepakatan bagi kalian yang mau permisi, silakan nanti minta izin sama ibu. Bagi yang mau bertanya seperti kemarin, kalian harus menunjuk tangan. Bisa dipahami?
1. Penilaiannya sama dengan kemarin. Nanti ibu nilai juga penilaian sikap kalian, penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan. Nanti ada juga soal terakhir. Kan gambar yang ada di depan. Gambar apa saja yang ada di depan? Capai, tempe, kecap, yogurt, keju, dan roti. Dan atau minuman beralkohol ya. Jadi perhatikan di sini. Kalau untuk membuat tempe dan membuat kecap, apa bahan yang digunakan? Kedelai. Perhatikan di sini. Masalah yang ada di sini adalah kedelai merupakan bahan dasar yang digunakan dalam proses pembuatan tempe. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zat gizi tempe lebih mudah dicerna dan diserap serta dimanfaatkan tubuh dibandingkan dengan kacang kedelai biasa. Hal ini dikarenakan tempe merupakan bahan makanan yang dibuat dari fermentasi biji kedelai. Jadi ini permasalahannya. Kedelai itu dia bisa diambil zat gizinya apabila sudah dibuat dalam bentuk tempe atau sudah diolah. Kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Dibagikan LKPD. Kalian berdiskusi dalam kelompoknya untuk membahas masalah yang ada di dalam LKPD ini. Selain gunakan buku cetak, bahan ajar, dan juga coba perhatikan video yang ada di depan. Kita akan membahas mengenai penerapan bioteknologi dalam kehidupan, khususnya di bidang pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter casei juga berperan dalam pembuatan tape. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Selama pembuatan tape terjadi pemecahan atau hidrolisis amino atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85–90 derajat Celcius agar bakteri-bakteri lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi atau mengalami kerusakan. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan remet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Pada dasarnya, proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi.
Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak yang disebut dengan tempe. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Secara tradisional, proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus soya, dan Aspergillus wendii. Di Jepang, proses fermentasi dalam pembuatan kecap juga melibatkan Saccharomyces cerevisiae dan spesies Lactobacillus untuk menghasilkan aroma khas. Pembuatan roti dan donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Jenis Saccharomyces dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Sekarang silakan kalian bekerja dalam kelompok. Silakan dijawab LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan mulai bekerja ya. Yang pertama berarti yang kita cari adalah apa permasalahannya. Siap semua kelompok? Ya, kalau sudah siap kita diskusikan. Kelompok berapa yang mau tampil terlebih dahulu? Untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nurul. Berdasarkan artikel yang telah siswa baca dan pahami, apa permasalahan yang terdapat pada artikel tersebut? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zat gizi tempe lebih mudah dicerna, diseratkan dan dimanfaatkan di tubuh dibandingkan dengan kacang kedelai biasa. Setelah melakukan berbagai kajian literatur, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, nama bahan singkong diolah menjadi tapai dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Selama pembuatan tapai terjadi pemecahan hidrolisis aluminium atau pati yang menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tapai berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol, hamir Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, susu yang diolah menjadi yogurt dengan bantuan mikroorganisme Lactobacillus casei. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat Lactobacillus casei. Susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85 sampai 90 derajat Celcius agar bakteri-bakteri lain mati. Yang ketiga, susu yang diolah menjadi keju dengan bantuan mikroorganisme Lactobacillus bulgarius. Proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Yang keempat, ada kedelai yang diolah menjadi tempe dengan bantuan mikroorganisme Rhizopus oryzae. Biji kedelai pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu akan melibatkan biji-bijian saling terikat dengan bentuk struktur yang kompak. Kelima, kacang kedelai yang diolah menjadi kecap dengan bantuan mikroorganisme Aspergillus oryzae.
tepung terigu yang diolah menjadi roti dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Yang terakhir ada biji serelia yang diolah menjadi bir atau minuman beralkohol dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces. Pada pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada jenis minuman beralkohol. Contoh bioteknologi konvensional: tempe, roti, keju, dan yogurt. Sebutkan contoh bioteknologi modern. Misalnya melalui rekayasa genetika dapat dihasilkannya ikan yang memiliki ukuran lebih besar dari ukuran ikan normal. Permasalahan yang kita amati, maka dapat kita simpulkan. Yang pertama, bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan yang dengan memanfaatkan mikroorganisme. Yang kedua, bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Baiklah, adakah dari teman-teman yang mau bertanya? Silakan dari kelompok lain yang mau bertanya ke kelompok 2. Ya. Kenapa adonan roti yang sudah digaris atau Saccharomyces cerevisiae harus ditutup dengan rapat? Boleh silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pembuatan roti dan donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibuat oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan akan menuai saat adonan dimasukkan ke oven, sehingga membuat roti semakin mengembang dan meninggalkan rongga dalam roti. Peristiwa ini membuat tekstur roti lebih menarik, lebih ringan, dan lebih mudah untuk dikonsumsi. Apakah jawabannya? Ya, bagaimana kelompok 3? Ya, sudah. Kita lanjut. Pertanyaan kedua. Jelaskan manfaat produk bioteknologi bagi manusia. Jelaskan manfaat produk bioteknologi bagi manusia. Ya. Siapa yang akan menjawab? Saya akan menjawab dari kelompok 1. Produk bioteknologi memberikan banyak manfaat bagi manusia. Makanan dan minuman melalui proses fermentasi ternyata menghasilkan banyak makanan yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. Melalui rekayasa genetika mampu diciptakan bibit unggul yang memberikan produk bermutu tinggi. Misalnya tahan terhadap hama, mengendalikan serangga perusak tanaman, dan lain-lain. Apa jawabannya benar? Betul. Ya, gimana kali? Sudah bisa menerima jawabannya? Belum. Ya, silakan. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya. Ulannya, kenapa pada pembuatan yogurt susu harus diisi terlebih dahulu? Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85 sampai 90 derajat Celcius agar bakteri-bakteri lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi atau mengalami kerusakan. Apakah jawabannya benar? Baiklah. Sekian Pak, bisa kami sampaikan, kami tutup diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, untuk lomba ya, mau berapa lagi? Saya cara mencoba. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi bioteknologi pangan oleh Olivia. Berdasarkan artikel yang telah siswa baca dan pahami apa permasalahan yang terdapat pada artikel tersebut. Kedelai susah dicerna, diserap dimanfaatkan oleh tubuh, maka kedelai diolah menjadi tempe dengan memanfaatkan bioteknologi. Dengan begitu tempe menjadi mudah dicerna, diserap, dan dimanfaatkan oleh tubuh. Setelah melakukan berbagai kajian literatur, jawaban pertama singkong adalah menjadi tapai dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Proses selama pembuatan tapai terjadi pemecahan hidrolisis aluminium atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus. Proses inilah yang membuat tapai
berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh Camille Saccharomyces cerevisiae. Proses ini menyebabkan tapai memiliki aroma yang khas. Nama bahan itu susu diolah menjadi yogurt dengan bantuan mikroorganisme Lactobacillus casei. Dalam pembuatan yogurt susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85 sampai 90 derajat Celcius agar bakteri-bakteri mati. Jika kedelai diolah menjadi tempe dengan bantuan fokus organisme. Dasarnya proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus olivae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. 4. Kacang kedelai diolah menjadi kecap dengan bantuan mikroorganisme Aspergillus. 5. Tepung terigu diolah menjadi roti dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Sebutkan contoh bioteknologi konvensional: tapai, yogurt, tempe, kecap, roti, keju, dan minuman beralkohol. Sebutkan contoh bioteknologi modern: organisme transgenik. Dari permasalahan yang kita amati, maka dapat disimpulkan dengan memanfaatkan bioteknologi dapat menghasilkan makanan yang mudah dicerna dan bermanfaat. Bioteknologi bermanfaat untuk membantu mengolah bahan makanan bisa menjadi lebih bermanfaat dan menjadi produk yang bermutu tinggi. Oke teman-teman, ada silakan. Perkembangan bioteknologi dan sedikit sejalan dengan meningkatkan kebutuhan orang masyarakat. Apa dampak negatif penerapan bioteknologi bagi lingkungan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Beberapa dampak negatif penerapan bioteknologi contohnya munculnya reaksi tubuh berupa alergi saat mengonsumsi produk hasil rekayasa genetika. Limbah pembuangan proses pembusukan produk teknologi rekayasa berdampak buruk pada lingkungan, yakni menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Bagaimana jawabannya? Ya. Kenapa pada waktu kita memakan tapai ada tapai yang terpasang? Ketika saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Rasa masam pada tapai disebabkan adanya kandungan asam cuka, yaitu asam acetat. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Cetobacter aceti secara aerob. Dalam keadaan terdapat oksigen, fermentasi ini terjadi ketika pengukus tapai terbuka. Oleh karena itu, agar tapai yang dihasilkan tidak terlalu masam, dalam pembuatan tapai harus ditutup rapat. Presentasi dari kelompok kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nazila. Berdasarkan artikel yang telah siswa baca dan pahami, apa permasalahan yang terdapat pada artikel tersebut? Kedelai tidak dapat dikonsumsi secara langsung karena harus diolah supaya mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Contoh bioteknologi konvensional: tempe, tapai, roti, keju, dan yogurt. Sebutkan contoh bioteknologi modern, yaitu DNA rekombinan, organisme transgenik. Dari permasalahan yang telah kita amati, maka dapat kita simpulkan.
yaitu bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, contohnya bioteknologi pangan yang akan menghasilkan beberapa produk seperti tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. 2. Bioteknologi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional. Bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat menghasilkan produk dan dasar. 2. Bioteknologi modern. Bioteknologi yang dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Apa saja penerapan bioteknologi di bidang pangan? Penerapan bioteknologi bidang pangan adalah banyak menghasilkan produk yang sudah sering dikonsumsi oleh manusia, di antaranya tempe, kecap, roti, tapai, yogurt, keju, mentega, minuman beralkohol, dan nata de coco. Apakah jawabannya benar? Baiklah, sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang perhatian dari permasalahan yang sudah anak-anak ibu bahas dapat kita simpulkan. Silakan dibuka KPD-nya, kesimpulan. Yang pertama, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama apa kesimpulan dari permasalahan kita tadi? Ya, Nora. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan yang memanfaatkan mikroorganisme. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Yang kedua, apa kesimpulannya? Ya, Nora. Bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Ya, bioteknologi dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Bulan, apa kesimpulannya dapat kita ambil yang dari permasalahan tadi? Bioteknologi dapat dikelompokkan menjadi dua. Ya, Yang pertama bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. ya. Ada kesimpulan yang lain? Ya, Najila. Teknologi pangan yang akan menghasilkan beberapa produk seperti tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Ya, bagus ya. Jadi Ibu akan memberi penguatan di sini dari permasalahan yang sudah kalian temukan. Tadi masalahnya adalah kedelai itu tidak bisa langsung diolah oleh tubuh. Gizinya tidak bisa diambil langsung oleh tubuh. Maka dia perlu diolah biar bisa cepat diserap oleh tubuh. Salah satu caranya yaitu dengan membuatnya menjadi tempe, tapai. Jadi di sini perhatikan. Dari kesimpulan yang sudah kalian ambil tadi, yang pertama kita bisa mencari kesimpulannya bioteknologi pangan. Yang kedua macam-macam bioteknologi. Dan yang ketiga adalah contoh dari bioteknologi dalam bidang teknologi konvensional. Apa saja contohnya yang sudah kalian bahas? Tempe, tapai, yogurt, keju, kecap, roti, dan terakhir adalah minuman beralkohol. Jadi tadi sudah kalian bahas dan juga sudah kalian sampaikan kesimpulannya. Sekarang silakan kembali ke bangku masing-masing. Untuk misalkan kita membahas tentang bioteknologi di bidang kesehatan, silakan anak-anak yang membaca ceritanya tentang bioteknologi di bidang kesehatan. Ya, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan seperti kemarin kita ada kuis. Jadi kuisnya itu karena jaringan kita sedang bermasalah. Ini sudah dikirimkan soal, silakan kalian kerjakan ya. Silakan dikerjakan. Yang siap silakan dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan ya. Ayo cepat kumpulkan ke depan. Karena waktu kita sudah habis,
Maka Ibu cukupkan sampai di sini materi kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, silakan karena kita masih ulang. Silakan dicekkan dari Tuh. Semuanya, syukur kepada Ibu Guru hormat keras, tegak keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang mari kita ucapkan alhamdulillah.